Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Piala Asia U23 antara Indonesia versus Australia yang akan dimainkan besok malam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Seperti yang sama-sama kita ketahui teman-teman bahwa Indonesia kalah di pertandingan pertama secara menyakitkan dari Qatar dengan skor 2-0. Tapi saya harap para pemain sudah bisa melupakan kekalahan tersebut dan fokus untuk pertandingan kedua lawan Australia. Karena faktanya Australia adalah tim yang lebih kuat daripada Qatar, teman-teman. Bahkan mereka difavoritkan untuk menjadi juara dari Piala Asia U23 ini. Namun di pertandingan pertama mereka lawan Jordania, Australia gagal meraih kemenangan, bahkan tidak bisa mencetak gol. Saya nonton pertandingan Australia tersebut secara full, kita bisa nonton. Dan jujur nih teman-teman, permainan mereka sih gak ada istimewanya. Tapi bukan berarti bahwa mereka adalah tim yang lemah, enggak. Dalam urusan bertahan, tim ini kuat banget. Mereka bermain dengan sistem compact football. Apa itu artinya compact football? Memadatkan lini tengah. Supaya para pemain tim lawan itu sulit membangun serangan. Jadi mereka benar-benar menahan di tengah. Dan mereka akan membangun serangan secara cepat ketika mereka menguasai bola. Tidak selalu melalui pemain tertentu, artinya tidak selalu melalui pemain yang berada di tengah, kadang-kadang juga melalui dua wingback atau fullback mereka. Karena fullback mereka kadang-kadang juga maju ke depan menunggu di tengah untuk bisa membangun sebuah proses transisi positif yang cepat. Bukan berarti tim ini bermain bertahan, enggak, tapi memang Australia yang timnas seniornya juga mainnya seperti ini. Mereka mainnya dengan tempo yang lamban. Jarang mereka bermain dengan tempo tinggi. Oleh karena itu, yang saya baca beritanya bahwa pelatih mereka Tony Vidmar mengatakan di press conference bahwa Australia akan bermain dengan tempo tinggi lawan Indonesia. Karena menurut dia Indonesia kemungkinan akan bertahan dan mengandalkan counter attack. Artinya Australia harus bisa siap bermain dengan tempo tinggi. Yang sebetulnya tidak mudah bagi mereka. Karena Australia itu jarang bermain dengan tempo tinggi. Walaupun ya di timnas seniornya ya kita tahu mereka adalah tim yang sering banyak mencetak gol, tapi mereka jika teman-teman perhatikan jarang mengandalkan kecepatan para pemain mereka. Mainnya tuh passing, nunggu di tengah, passing, kemudian tiba-tiba ada satu pemain di depan shooting gol. Jadi artinya Indonesia harus waspada jika Australia nanti benar bermain dengan tempo tinggi. Karena jika mereka bermain dengan tempo tinggi, tentu mereka akan mengerahkan pemain-pemain yang berada di lini pertahanan juga, karena pemain-pemain mereka yang bermain di lini pertahanan juga punya visi yang baik untuk distribusi bola. Tapi jika Australia benar bermain dengan tempo tinggi, sebetulnya itu semacam keuntungan bagi Indonesia. Karena kita tahu di bawah Shin Tae-yong, Indonesia biasa mengandalkan counter attack dengan cara memberikan umpan secara cepat ke depan. Karena para pemain Indonesia unggul dari segi kecepatan. Bisa juga nanti para pemain Indonesia menciptakan peluang melalui proses counter attack. Tetapi untuk proses counter attack tersebut itu sempurna, passingnya ini harus lancar, harus benar-benar rapi, harus sempurna lah, gak boleh ada kesalahan. Nah di first match lawan Qatar, Indonesia membutuhkan waktu untuk mendapatkan irama permainan mereka. Nah di match kedua ini gak bisa seperti itu, gak boleh ada kata terlambat. Jadi dari awal sudah harus bisa yang namanya memainkan tempo. Karena jika Australia benar nanti bermain dengan tempo tinggi, para pemain kita harus pintar untuk mendelay tempo tersebut, untuk menurunkan tempo. Memancing para pemain Australia keluar sejauh mungkin dari posisi mereka, main counter cepat, dan gak ada salahnya. Banyak tim-tim besar menjadi juara Piala Dunia, Piala Asia, atau juga Piala Eropa dengan permainan seperti itu. Defend counter, dan itu memang tidak mudah. Kecuali memang Shin Tae-yong memilih untuk dari awal bermain menyerang. Saya inginnya sih seperti itu. Main aja nyerang duluan, kagetin para pemain Australia. Jika para pemain Australia kaget dan kemudian mereka panik, di situ ada peluang sebetulnya bagi Indonesia untuk mencetak gol secara cepat. Dan jika Indonesia mencetak gol secara cepat, bisa mengontrol irama permainan. Maka itu walaupun ya banyak yang menilai bahwa seharusnya lawan Australia main safe aja dapat 1 poin, tapi saya inginnya Indonesia berani bermain menyerang, ambil itu 3 poin. Karena kalau hanya bermain menunggu counter ya, sebenarnya gak ada salahnya. Tapi jika tidak mendapatkan 3 poin, peluang untuk lolos semakin tipis karena hanya 1 poin.
Nanti kita nggak tahu juga pertandingan antara Qatar lawan Yordania skornya berapa. Kalau istilahnya mereka main mata kan kita nggak tahu juga nih. Ya kan bisa aja. Anggap aja imbang. Qatar 4 poin, Yordania 2 poin. Nanti lawan Indonesia, Yordania akan all out. Tapi jika Indonesia punya 1 poin saja, nah ini akan menyulitkan Indonesia untuk lolos. Bukan berarti tidak bisa lolos. Jadi jangan salah, ya kan? Kadang-kadang kalian salah paham. Akan lebih sulit untuk lolos. Tapi jika mendapatkan 3 poin lawan Australia, akan lebih mudah. Nah caranya seperti apa? Caranya untuk bisa bypass lini tengah dari Australia. Jadi jangan terlalu lama menguasai bola. Apalagi nih ya teman-teman, ini saya perhatikan. Kesulitan bagi para pemain kita itu untuk menguasai bola di tengah. Sebetulnya harus menguasai bola dulu. Lihat sekitarnya. Ya kan ada pemain mana yang free baru kasih umpan. Tapi sulit banget bagi mereka. Saya gak ngerti kenapa. Bahkan lawan Qatar tuh beberapa kali para pemain kita di lini pertahanan mau menguasai bola lebih lama. Tiba-tiba direbut, tiba-tiba di-press. Mereka kehilangan bola. Nah ini harus dibenahi. Kemudian finishing juga harus bagus. Karena, lawan Qatar itu sebetulnya kita banyak peluang loh. Bahkan ketika timnas kita bermain hanya dengan 10 pemain, masih bisa menciptakan 3 peluang yang berbahaya. Walaupun yang on targetnya 1 itu dari Marcelino. Tapi kita bisa menciptakan peluang. Dengan kondisi yang sulit, ya kan? Ketika wasit itu gak benar. Ya kan, mengambil keputusan-keputusannya dibantu juga oleh wasit yang berada di ruang VAR. Para pemain kita fight, artinya lawan Australia gak boleh bermain dengan beban. Walaupun ya, ini sekarang posisi Indonesia sudah semakin berat, ya dong, posisinya juru kunci, artinya harus menang. Tapi jangan bermain dengan beban. Harus menikmati jalannya pertandingan. Harus melupakan kekalahan lawan Qatar, tapi fokus cara untuk menang lawan Australia. Jadi saya harapkan bukan cara untuk mendapatkan 1 poin lawan Australia, tapi cara untuk menang. Bisa jadi itu akan mengagetkan Tony Vidmar. Karena kan sekarang yang Tony Vidmar mengantisipasi Indonesia bermain bertahan. Kalau Indonesia tiba-tiba menyerang, bisa berat mereka. Ya walaupun itu adalah pilihan dari Sintayong. Kalau saya kan sebagai pengamat hanya bisa memberikan sudut pandang saya. Karena di pertandingan Piala Asia Senior lalu ketika Indonesia mainin bola tuh bagus, ya kan Indonesia nyerang, Australia gak berkembang loh. Australia bisa mencetak gol karena ada miskomunikasi atau koordinasi yang tidak rapi di antara para pemain kita di lini pertahanan di Piala Asia Senior lalu. So, lini pertahanan kita ini harus benar-benar solid. Jangan sampai membuat satu pun kesalahan. Itu Komang Teguh melakukan satu kesalahan yang bahaya banget itu lawan Qatar. Yang pemain Qatar tuh dapat peluang, dia shooting bisa di-save oleh Hernando Ari, pemain bernomor punggung 14 yang gampang banget tuh jatuh ketika Rizky Ridho coba untuk menyundul bola kan. Nah, tapi saya harap ya para pemain Australia gak akan pakai trik-trik seperti itulah ya. Mereka kan beda ya. Tapi juga saya baca beritanya tadi wasit yang akan bertugas asal Arab Saudi nih. Saya jadi was-was lagi nih. Ngeri-ngeri sedap nih. Ya, tapi kita juga perlu berpikir positif ya. Semoga wasit nanti yang bertugas ya adil aja udah, gak perlu aneh-aneh lah ya kan. Buat apa aneh-aneh lagi kan Indonesia tuh sudah dikerjain lawan Qatar ya kan. Kasihlah Indonesia main ya kan. Kasih Indonesia kesempatan juga untuk bermain dan juga tidak mendapatkan keputusan-keputusan yang kontroversial yang juga nanti bisa makin menyulitkan para pemain ya kan untuk bermain berdasarkan game plan. Karena gak gampang loh teman-teman ketika para pemain kita itu yang lihat wasit nih gak benar ya kan, itu kan tekanan juga bagi mereka. Sedangkan bagi Australia ini beban nih bagi mereka. Mereka tentu ingin menang lawan Indonesia karena terakhir lawan Qatar. Bisa juga nanti Australia dikerjain lawan Qatar kan. Jadi feeling saya nih Australia akan menyerang, Indonesia ada baiknya jika berani bermain menyerang, itu yang bisa menyulitkan Australia. Kalaupun bertahan, jangan menunggu di belakang. Bahaya banget. Karena Australia punya pemain-pemain yang punya kemampuan untuk syuting dari luar kotak penalti. Ini bahaya banget mereka loh. Dan akurasi syuting mereka bagus. Dan kita tahu Australia ini sebetulnya kan bukan tim asal Asia. Mereka sebetulnya asal Oceania. Tapi mereka pindah ke Asia, jadi postur mereka tinggi, fisik mereka kuat. Jadi para pemain kita yang penting tidak boleh kalah ketika pressing di tengah. Nah, tengah ini yang akan menjadi sektor vital di pertandingan besok malam. Tengah ini yang harus dikuasai oleh para pemain Indonesia. Kalau gak bisa lama menguasai bola, tekan aja para pemain Australia. Jangan sampai mereka leluasa memainkan passing mereka. Cuma sangat disayangkan Ivar Jenner absen. Sayang banget kan. Memang kabarnya Justin Hubner akan gabung dengan skuad, tapi belum tentu juga dia akan main dari awal dong teman-teman. Dia kan perjalanan jauh kan, dari Jepang ke Doha. Mungkin kalaupun dia main itu di babak kedua, seperti Nathan bermain di babak kedua lawan Qatar. Tapi Nathan
kemungkinan akan menjadi starter di match kedua ini. Kita perlu lah ya pemain seperti Nathan. Nah di tengah mungkin Marcelino akan bermain di tengah. Kali ini bersama Arkan Fikri, tapi Arkan Fikri saya melihat kalah terus di tengah ketika duel dengan para pemain Qatar. Nah, saya nggak ngerti jika Shin Tae-yong nanti punya opsi lainnya ya. Walaupun Arkan Fikri bukan pemain yang jelek lah. Tapi ini lawannya Australia, bos. Ya kan posturnya tinggi-tinggi. Jadi kita perlu pemain yang kuat untuk melakukan pressing. Di depan saya harapkan Rafael Struijk dengan kecepatannya, dengan kelincahannya bisa mengecoh para pemain Australia dan menciptakan peluang dengan harapan mencetak gol bagi Indonesia. Sayang juga Ramadan Sananta tidak bisa bermain karena mendapatkan kartu merah lawan Qatar, jadi mengurangi opsi bagi Shin Tae-yong. Tapi kita tahu ada Hoki Caraka, bisa juga nanti Hoki Caraka main. Walaupun saya tahu teman-teman tidak begitu suka dengan Hoki Caraka, tapi saya pikir kita perlu memberikan dia support, memberikan dia semangat agar jika nanti dia dimainkan, dia bisa memberikan kontribusi yang dibutuhkan timnas Indonesia U23. Jadi teman-teman, kita tenangin pikiran, kita menikmati jalanan pertandingan besok malam, dan kita berharap tidak ada kontroversi sama sekali, dan para pemain dari timnas Indonesia bisa bermain rapi. Intinya bermain rapi dulu, fokus 110%, dan coba untuk meraih kemenangan lawan Australia. Karena jika mendapatkan 3 poin, Indonesia membuka peluang yang besar untuk lolos dari fase grup. Tapi jika gagal mendapatkan 3 poin, ya jangan sampai kalah. Kalau bagi saya teman-teman, 3 poin itu sebetulnya wajib lawan Australia, agar nanti lawan Yordania para pemain lebih confident dan bisa memudahkan langkah Indonesia untuk bisa lolos dari fase grup. Asalkan nanti lawan Yordania jangan kalah. Ya, jadi kita dukung teman-teman 110% dan kita tetap berpikir positif dan memberikan narasi-narasi yang positif di sosial media dan tetap menyemangati para pemain. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.